dengan tema kita yang luar biasa nih jamaah, berdamai dengan takdir, Masya Allah. Jadi sudah banyak banget yang tadi dibahas sama guru-guru kita yang intinya adalah kita harus bisa menerima takdir dengan ikhlas dan ridho. Karena kembali lagi Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Begitu ya Ustadz Syam ya? Izin. Iya dong, Iya. kok nanyanya ke sini? Nah soalnya nih Ustadz, aku mau tanya, ada tuh ya orang misalkan dia ditakdirkan akan melakukan maksiat, misalnya mencuri atau apa gitu. Tapi akhirnya nggak jadi gitu. Emang ada ya caranya orang untuk bisa menghindari takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh biar tidak mengarah ke hal yang negatif atau berbuat maksiat? Emang ada ya? Ya. Oh silakan menjelaskan Ustadz. Terima kasih Betari, kita guru Ustadz Maulana Habib Muhammad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang sedang menyaksikan dari rumah. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kalau sudah beriman, kata ayat ini, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau sudah beriman, itu manusia apakah mereka mengira udah ditinggal begitu aja? Tidak, justru setelah beriman akan diuji imannya. Kadangkala dalam hati ada keinginan untuk maksiat. Apa ku injak-injak saja ya kepalanya suamiku ini? Ada hatinya, oh pas suami lagi tidur, kau pikir aku gak bisa ngelawanmu ya? Tapi dia tidak mengerjakannya, kenapa? Takut sama Allah. Contoh kecilnya misalnya waktu Ramadan kemarin. Ada orang dalam perjalanan ternyata di sampingnya ada air dingin jam 2 siang atau jam 12 siang. Tidak ada orang yang lihat dia. Tapi kenapa dia tidak mau minum itu? Karena merasa dilihat sama Allah. Maka kalau dikatakan keinginan untuk bermaksiat akan selalu ada itu. Namanya godaan syaitan, namanya godaan nafsu. Maka bagaimana cara menghindarinya? Menekan daripada nafsu itu, dimenangkan akal, dimenangkan iman dibandingkan nafsu. Itulah latihan kita di bulan suci Ramadan. Menangkan iman kita, menangkan akal kita. Ngapain saya nyobain minuman keras? Itu tidak ada guna-gunanya untuk kehidupan saya. Ngapain saya zalim melawan suami saya? Orang saya tidak ada gunanya melawan suami. Ngapain saya melawan orang tua? Orang saya kalau ngelawan orang tua saya masuk neraka. Subhanallah. Jadi akal itu mengalahkan nafsu, menekan nafsu sehingga bisa menghindari daripada bermaksiat tadi. Karena kita masing-masing punya nafsu yang mengarahkan kepada itu. Tapi kita juga punya akal. Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Sama-sama Betari. Tepuk tangannya dulu Bu, tepuk tangan. Masya Allah. Sekarang mau nanya sama Habib, ini kan katanya takdir itu adalah ketentuan Allah yang ditetapkan untuk kita. Tapi Betul. katanya nih, kita bisa mengubah takdir secara cepat, secara drastis. Contohnya nih, misalnya kita yang suka dicuekin atau diacuhkan, mendadak jadi dihormati gitu. Emang amalannya? Iya, amalannya apa ya kok bisa seperti itu? Silakan Habib penjelasannya. Baik. Masya Allah, amalan yang memang bisa merubah takdir yang hebat dan cepat. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan dalam riwayat,
di antara yang bisa merubah takdir. Takdir memang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum kita dibentuk atau dilahirkan itu, diciptakan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takdir itu bisa berubah dengan doa. Orang yang makanya kita suka minta, ya Allah panjangkan umur, sehatkan, berkahi, betul? Ibu-ibu mau panjang umur? Masya Allah. Tapi di antara amalan nih, amalan yang mungkin orang itu tahu tapi banyak dilalaikan, tapi manfaatnya besar. Misalnya kita nih udah doa ini, sudah doa ini, sudah doa ini, kok rezeki nggak maju juga nih? Kok rezeki kita nggak bertambah? Kok kehidupan takdir kita ini nggak berubah lebih baik? Ini ada amalan yang hebat. Nih, nunggu ya. Di antara amalan yang bagus adalah semua pembuka pintu rahmat dan rezeki kalau kita sering mendoakan orang lain. Ketika kita sering, sebab Nabi bilang ketika kita mendoakan orang, misalnya kita doakan, ya Allah mudah-mudahan saya punya guru Ustadz Maulana, panjang umur, rezekinya banyak, ya, bisa cepat dapat jodoh, keluarganya diluaskan oleh Allah, rumahnya ditambahkan. Kita doa itu, apa yang kita doakan itu Allah berikan sama kita. Ya, ketika kita mendoakan orang, ya Allah kita nih sempit rezeki nih, udah berdoa, udah segala macam kita coba, kita doakan teman kita, ya Allah ini teman kita mudah-mudahan nih umurnya panjang dan rezekinya luas. Maka Nabi mengatakan ketika seseorang mendoakan orang lain, yang orang tersebut tidak tahu kita doakan. Bukan habis doa, Ustaz semalam Masya Allah saya doain antum. Jangan diumbar-umbar. Jadi ketika kita mendoakan orang itu, dia tidak tahu kita doain. Ya Allah luaskan rezekinya, ya Allah luaskan rezekinya. Maka doa tersebut pun akan kembali kepada kita. Dia Allah luaskan rezekinya, kita pun insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu. Amin. Ini amalan yang mungkin jarang dilakukan orang. Oh, mendoakan ya. Iya pantasnya tadi ibu-ibu di sebelah sini langsung, tuh makanya kamu doain aku ya. Begitu langsung tadi Bib gitu. Masya Allah. Ya, tapi gak boleh diumbar-umbar ya gitu. Jangan. Harus ikhlas. Yang penting orang yang kita doakan dia tidak tahu. Oh begitu. Betul. Ibu itu maksain orang. Iya maksa. Terima kasih Habib. Baik, Betari. Tepuk tangannya dong Bu. Masya Allah. Nah ini pasti langsung pada mau curhat kan. Langsung tuing kepikiran ya kan. Ya langsung yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo tunjuk tangannya siapa yang mau curhat. Ibu yang ini aja yang malu-malu. Silakan Bu, ayo kita ke tengah. Nah Ustadz Maulana, Habib. Mari kita sama-sama mendengarkan curhatan ibu ini. Silakan Bu, ibu siapa namanya? Boleh Bu agak tengah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmi dari Majelis Taklim Baitul Salam BTN Marga Laksana 2. Gini Ustadz, dulu ya sebelum anak-anak saya sukses, dulu saya orang paling susah gitu ya. Setelah anak-anak saya sukses itu saudara dari suami saya yang tiri gitu ya. Saudara, kakak, adik yang dari tiri gitu. Itu mereka semua meminta kepada anak-anak saya tiap bulannya entah itu jadi seolah kayak ngiri gitu Ustadz. Kayak ngiri gitu tapi anak saya selalu memberi gitu. Selalu memberi dan memberi gitu. Tapi di belakang dia selalu ngomongin jelek-jelek gitu ke kita. Yang namanya orang tua aku ya istilahnya kok saudara-saudara kamu segitu selalu minta ke anak saya tapi kok di belakang ngomongin jelek gitu. Tapi anak saya nggak bosan selalu gitu, selalu memberi dan memberi gitu. Ya. Jadi gimana itu menurut Pak Ustadz saya ke depannya gitu. Orang yang paling mulia itu tangannya di atas memberi. Di bawah memberi menerima. Di bawah menerima meminta. Di bawah minta.
Yang paling mulia adalah memberi. Posisi anak ibu mana nih? Ibu sadar nggak? Saya nanya loh. Dia sampai terbawa ini Iya. loh, flashback kayaknya. Saya mau nanya Bu. Posisi anak ibu di mana nih? Memberi, menerima, Atas, meminta, apa tangan di meminta-minta. bawah? Yang mana? Memberi, selalu memberi. Selalu memberi. Berarti ibu mendapatkan poin yang terbaik. Tepuk tangan. Masya Allah. Posisi yang lainnya menerima. Tapi yang lebih parah meminta. Udah maksa. Maksa ya Lebih selalu. maksa lagi meminta-minta. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya jangan membiarkan orang berbuat zolim. Ini sudah zolim jatuhnya. Udah dikasih malah ngomongin belakang. Lain kali dikasihnya pekerjaan. Jangan dikasih materi tapi dikasihnya kerjaan. Itu ya Bu ya. Beritahu anaknya Ibu. Nah sekalian kau mau bikin usaha aja. Lalu kasih pekerjakan mereka. Ya itu aja solusinya Bu. Ya jadi jatuhnya dia kerja kepada anaknya ibu. Keluarga-keluarga suami ibu itu. Alhamdulillah ada yang udah dikerjakan gitu. Jadi udah laksanakan seperti itu. Ada. Berarti masih kurang pekerjaan. Bikin lagi supaya yang lainnya juga kerja. Oke? Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Dari Habib bagaimana? Dari Habib. Baik, pertama anak-anak ibu itu kan dulu kita susah. Kemudian subhanallah rezeki dengan doa-doa ibu ini, rezeki ibu lewat anak-anak itu Allah subhanahu wa ta'ala luaskan. Cuman betul kata Ustadz Maulana, kita juga harus mendidik. Kita memberi. La tamnun tastakthir. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala jangan kau memberi kemudian mengharapkan orang itu bukan memberi lagi. Baik dengan balasan pujian, itu gak penting. Artinya tidak penting sama sekali. Terserah mereka mau ngumpetin kita, mau ngomongin kita, mau ngatain kita. Yang penting kita berbuat baik sama dia. Ahsin ila man sa'ailik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk terhadap engkau. Buat kesel ibu pasti kesel. Kesel, pasti kecewa. Ini anak-anak kita, darah daging kita. Ini uangnya sudah kita kasih, kita diomongin lagi. Makanya caranya bukan balas dendam ibu. Tapi kita didik. Gimana cara didik? Enggak selamanya kita harus kasih. Gitu. Bukan berarti dendam dia nggak ngomelin, itu mendidik. Orang kalau kita kasih, jadi ibarat kita ini buat ATM berjalan mereka. Itu nggak bagus, itu malah tidak mendidik. Butuh datang kasih, butuh datang kasih, butuh datang kasih. Malah itu tidak mendidik. Mungkin suatu saat mungkin tidak bisa dikasih, biar dia tahu bagaimana cari nafkah. Bagaimana cari uang. Kalau udah mepet banget, tidak bisa memberikan makan buat keluarganya, nggak apa-apa kita kasih. Tapi kalau setiap dia butuh kita kasih, setiap butuh dikasih, mungkin itu kurang mendidik. Ya, jadi kurang mendidik seperti memanjahkan dan itu kurang bagus. Jadi kedepannya kurang bisa mencari nafkah. Bukan mengurangi pahala sedekah, mungkin kita alihkan dulu sedekahnya kepada siapa. Betul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'atidaku bahaqqa. Artinya wa'atidaku qurbah haqqa. Kita kasih orang terdekat dulu baru orang luar. Nah, itu orang terdekat sudah kita kasih. Tapi haruskah terus? Tidak. Kita harus mendidik supaya mereka punya kemauan untuk ikhtiar dan menghidupi diri mereka sama keluarga mereka. Terima kasih. Sama-sama. Allah, tepuk tangannya dong Bu. Karena udah cukup ini ya. Udah puas gitu ya. Boleh, iya Ibu aku antar. Ya Ibu silahkan Bu. Nah Guru mohon maaf ini masih ada lagi yang mau curhat. Ini lari-lari. Ibu yang di sebelah sini Bu kayaknya. Jangan nangis Bu, ayo Bu mending ke tengah aja yuk Bu. Yuk silahkan Bu. Wah mau curhat kayaknya nih Ustadz Habib. Nah Ustadz Syam boleh nih juga nih untuk mendengarkan curhat Ibu ini silahkan Ibu. Katanya udah berkaca-kaca. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustadz, nama saya Ibu Nani Iriani. Nani. Ya, dari Majlis Taklim Baitul Salam, Margadadi Indramayu. Tepuk tangan dong. Berhab dong Ustadz. Iya. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Ada satu pasangan suami istri sudah 10 tahun menikah dan dia belum dikasih keturunan. Nah yang satu lagi masih saudaranya
dia mempunyai anak kelima. Ya, pada saat hamil anak yang kelima, dia berjanji bahwa kalau misalnya sudah melahirkan, anak ini boleh buat kamu. Setelah melahirkan, nggak dikasihkan. Sampai dia ikhtiar semaksimal mungkin untuk meminta ke Allah gitu ya Ustadz. Nah akhirnya bagaimana tuh Ustadz? Sampai sekarang pun dia masih kalau ngelihat anak tuh sampai sekarang masih suka sedih gitu. Sedih gitu, ya. Masya Allah. Bagaimana tuh Ustadz? Bagaimana nih, mungkin dari Ustadz Syam ada ini solusinya? Kalau dia bersumpah, maka kafarah sumpah aja. Dia berpuasa 3 hari atau membeli 10 orang miskin makanan atau pakaian untuk membatalkan sumpahnya. Kalau memang dia bersumpah, saya bersumpah kalau lahir ini saya kasih anakku, saya janji atas nama Allah saya kasih anakku. Tapi mungkin bukan janji yang sampai segitunya, hanya sekedar insya Allah. Nanti saya ini rawat aja anakku ini. Jangan sampai gara-gara ini juga hubungan silaturahim terputus. Kan sedih sekali, udah nggak punya anak, mutusin lagi sama saudara. Jangan sampai, makin lah nanti penderitaannya. Jadi tetaplah baik, karena keponakan itu kan juga mahram. Sehingga kalau keponakan itu mahram, ada kesempatan dia berbuat baik terus kepada keponakannya meskipun tidak tinggal bersama dengan dia. Jadi nggak usah dituntut, namanya punya orang ngapain kita paksa untuk ambil. Ya kalau dia ndak kasih ya mungkin dengan cara kita bersabar bisa jadi Allah kasih anak kandung karena dia bersabar atas perlakuan saudaranya. Bagi saudaranya kalau memang dia sudah berjanji maka alangkah baiknya dia membayar dengan kafarah sumpahnya tadi. Gitu. Nah kalau dari Habib bagaimana? Baik, Masya Allah. Artinya nggak perlu juga dia nuntut. Orang itu Ibu memberikan buah hati kepada seseorang itu nggak gampang. Sekarang Betari lagi hamil, nggak segampang apa yang dipikirkan kemudian hamil, kemudian kita mau kasih orang nggak, walaupun itu saudara kita. Jadi mestinya saudaranya itu juga berbesar hati. Nggak usah, bukan sudahlah seperti Ustaz Syam katakan nggak perlu permusuhan kan itu mahramnya. Kapan waktu juga dia bisa datang, lihat keponakannya, dia anggap juga seperti anaknya. Dan insya Allah dengan seberkat dia sayang sama keponakannya, Allah jadikan sebab dia bisa hamil, dia bisa punya anak. Jadi jalanin aja, jadi jangan mengharapkan kamu kan janji anak kelima, kemudian sudah lahir anak kelima kamu, kenapa nggak diberikan? Nah itu nggak usah dijanji, nggak usah ditagih-tagih, cuman kita ingatkan, tapi nagih sampai jadi permusuhan itu tidak boleh, karena bukan hak bagi saudara untuk minta anak daripada saudaranya. Gitu ya Ibu, Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak ya Ibu, semoga lega ya Bu. Terima kasih banyak juga guru-guruku yang luar biasa tausiahnya, Masya Allah. Tema kita ini luar biasa ya, berdamai dengan takdir. Dan semoga Allah menakdirkan kita kembali untuk bertemu ya di Islam itu Indah kembali besok subuh. Jadi saya Betari mohon pamit, mau undur diri dulu ya. Terima kasih banyak jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.